Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Liputan Ishum kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Nadia Sakila, dan rekan saya, Katrina Jasabilillah. Kami akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, sampah menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan di Kota Prabu Untuk menanggulangi masalah tersebut, hadirlah instansi BSP, Bank Sampah Prabu BSP berperan sebagai pengelola sampah-sampah rumah tangga yang pada umumnya akan dikumpulkan di tempat pembuangan akhir. Masyarakat juga dapat menjualkan sampah-sampah yang telah ditentukan dengan menjadi nasabah BSP, mendorong perekonomian masyarakat. Selain mengelola dan menampung sampah, BSP juga menawarkan edukasi kepada sekolah-sekolah. Salah satunya SMA ITB Uma Prabu Muli yang berkunjung pada Senin 25 September 2023. Saat ini rekan kami Alivia Kirana Putri sedang berada di lokasi bersama dengan manajer BSP. Kepada rekan Alivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Kirana Putri selaku reporter ingin mewawancarai Ibu Desti selaku manajer BSP Bank Sampah Prabu Muli. Nah, jadi Bu, pertanyaan yang ingin saya ajukan ialah kapan sih BSP ini didirikan? Tepatnya pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? Baik, terima kasih teman-teman dari SMK ITB Islam Uma. Jadi SMP ini Bank Sampah Ilmu Prabu Muli ini didirikan pada tanggal 11 bulan 12 tahun 2013 yang silam. Jadi sudah lama. Jadi didirikan oleh 6 orang, salah satunya saya, dan kami semua di sini adalah orang-orang biasa, ibu rumah tangga biasa yang peduli dengan lingkungan sekitar, dan kami itu juga sebenarnya tidak suka dengan sampah. Nah, karena kita tidak suka, tapi kita tahu bahwa sampah itu tidak bisa dinafikan. Yang namanya sampah selalu ada dalam kehidupan kita. Maka kita punya slogan, sampah itu kalau tidak bisa dilawan, ya aja bekawan. Salah satunya kita mendirikan namanya Bank Sampah Prabu Muli. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk berkawan dengan sampah, sehingga sampah itu tidak menjadi bumerang bagi kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan, justru bermanfaat. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Lalu, siapakah sih pendiri dari BSP ini, Bu? Ya, jadi pendiri BSP-nya ada 6 orang. Yang pertama ada Pak Dadi Prayogi, Direktur Bank Sampah. Saya sendiri Desti Pajarini, ibu-ibu rumah tangga ini. Saya didaulat di sini sebagai manajer bisnis dan operasional. Tadi ada Mbak Siti Zulaiha, Ibu Siti Zulaiha itu sebagai manajer humas. Jadi yang koar-koar, yang berdakwah itu untuk mengajak teman-teman semua nabung di bank sampah, itu kerjanya Ibu Siti Zulaiha. Juga ada Pak Alamsa, itu bagian gudang, itu yang ngurusin perputaran sampah di gudang kita, kemudian mencaca sampah seperti yang kami jelaskan tadi. Juga ada Pak Agung, itu bagian kalau ada mesin-mesin rusak, jadi dia manajer bagian untuk kalau ada peralatan-peralatan kita yang rusak. Dan juga ada Ibu Desi Laila Sari yang dia sebagai manajer keuangan. Jadi seperti itu. Jadi pendiri ada 6 orang. Sudah ada tugasnya masing-masing berarti, iya, Bu, ya? Gitu. Jadi biar lebih profesional lah seperti itu. Oke, baik. Lalu di sini ada program apa saja, Bu? Jadi program di Bank Sampah tentu saja mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk memilah sampahnya dari rumah. Karena sumber masalah itu adalah ketika sampah-sampah di rumah tangga di sumbernya itu tidak diolah dengan baik, tidak dipilah dengan baik, dibuang di tempat yang kadang-kadang tidak tepat, kadang-kadang di tanah kosong, di jalan, ya, itu menimbulkan masalah. Jadi program utama kita adalah mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk memilah sampah dari rumahnya. Syukur-syukur kalau mau ditabung di Bank Sampah Kota Prabu Muli, sehingga sampah yang tadinya mengancam kita atau membuat kita risih itu bisa bermanfaat bagi kita. Jadi seperti itu. Wah, Masya Allah sekali, Bu. Lalu, dan ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Motivasi apa sih yang masih bertahan sampai sekarang gitu, agar tetap maju gitu, Bu? Ya, yang namanya hidup kan pasti mengalami pasang surut, naik turun semangat, itu biasa. Kita beribadah saja kadang naik, kadang turun. Ya kan? Kalau kita lagi turun, ya apa sih obatnya? Ya membaca Quran,
ya mendengar ceramah, ya berkumpul dengan orang soleh. Begitupun kami di bidang persampahan, di bidang lingkungan ini kadang ada naik, ada turun. Tapi bagaimana sih kalau kita motivasi kita sedang turun? Nah itu tadi, karena kita rata-rata semuanya di sini alhamdulillah 100% beragama Islam, kita kembali lagi kepada niat awal kita tadi yang pertama, yaitu bahwa tujuan kita hidup di dunia ini kan sebagai khilafah. Jadi sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Jadi kami mengecas diri kami kembali dengan apa? Dengan membaca Quran kembali, mendengar ceramah kembali, sehingga semangat kita untuk mengabdi bagi nusa, bangsa, negara, dan agama itu tetap ada. Jadi alhamdulillah, terima kasih Allah. Kalau tanpa ada Al-Quran, tanpa nikmat iman dari Allah, mungkin udah lama Bang Sampah ini. Wassalamualaikum. Baik. Itu saja Bu yang ingin disampaikan. Sama-sama, terima kasih. Ini mohon maaf anaknya diajak ya, karena sekaligus juga untuk mengajarkan beliau sedari mungkin untuk mulai peduli dengan lingkungan. Itu saja. Oke, baik Bu, terima kasih atas wawancara yang atas pertanyaan yang telah saya ajukan, Ibu telah menjawabnya dengan sebaik-baik mungkin. Alhamdulillah. Baik, saya selaku reporter izin mengundurkan diri. Terima kasih Saudari Alfia atas informasinya. Pemirsa, berikut adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh Bank Sampah Praumuli. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Demikian berita pada pagi hari ini. Sekian dari kami. Selamat pagi dan jumpa kembali bersama kami di Liputan Ishum. Saya Nadia Sakila. Dan saya Katrina Disabilillah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.